A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Jadi setelah menerangkan tentang pernikahan gitu kan. Tentu dalam pernikahan suami istri itu di mana istri mengalami menstruasi gitu. Sahabat bertanya seperti itu karena melihat itu kan. Melihat kebiasaan orang-orang Yahudi, mereka memperlakukan istri-istri yang sedang haid itu sangat jauh gitu. Jadi dikucilkan gitu. Makan dipisah, tidur pisah gitu kan. Bahkan suami itu menjauh dari rumahnya gitu kan ketika istri sedang haid gitu. Sementara kaum Nasrani tetap gitu kan menggauli istrinya meskipun dalam keadaan haid gitu kan. Terbalik, kalau Yahudi menjauhi, kalau Nasrani tetap digauli gitu, digasak gitu. Nah, sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah gitu kan, bagaimana hukum Islam menyangkut perempuan yang sedang haid gitu. Wa yas'alunaka, dan mereka itu kan para sahabat waktu itu bertanya kepada engkau Muhammad anil mahid, tentang haid gitu. Maka kul, katakan Muhammad, huwa azan, haid itu gangguan, penyakit itu kan. Dimana kalau seorang istri datang haid itu kan biasanya emosi meningkat itu kan. Itu gangguan gitu kan. Kemudian rasa sakit dalam perut luar biasa gitu kan ketika datang bulan gitu kan. Karena itu azan, penyakit gitu kan. Karena penyakit itulah Pak tazilun nisaa gitu kan. Jauhilah istri-istrimu itu kan fil mahid, ketika haid gitu kan. Disebutnya mahid, tempatnya gitu kan. Maksudnya jauhi tempat keluarnya haid gitu kan. Tapi bukan tempatnya gitu kan, silahkan gitu kan. Dari pusar ke atas silahkan gitu kan. Tapi dari pusar ke bawah ojo gitu kan. Maksudnya seperti itu gitu kan. Kalimatnya mahid itu tempat keluar haid gitu kan. Karena Rasulullah biasa mencumbui Aisyah gitu kan ketika Aisyah sedang haid gitu kan. Karena dari pusar ke atas itu silahkan saja gitu kan. Tapi pusar bawah jangan coba-coba gitu kan. Jadi Pak tazilun nisa itu maksudnya jauhi dalam berhubungan seks gitu kan. Bukan jauhi seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, pindah tempat tidur, kemudian pindah tempat makan gitu. Bukan itu gitu kan. Silakan bersatu gitu kan, tidur bareng, makan bareng gitu kan, tapi jangan berhubungan seks gitu. Nah, bagi kaum pemuda itu kan barangkali yang tidak kuat menahan seksnya, kata Allah wala takrobuhunna, janganlah kalian mendekati mereka gitu. Hatta yathurna, sampai mereka bersih gitu. Kenapa gitu kan? Khawatir terjadi sesuatu. Jangan dekat-dekat gitu kan. Meskipun boleh dari pusar tadi ke atas itu kan, tapi kalau gak kuat jangan coba-coba deket itu kan. Khawatir setan itu terus menggoda gitu kan, dia maka gak usah gitu, gak usah deket gitu kan. Maksudnya deket itu maksudnya jangan berhubungan gitu kan, meskipun hanya sekedar dari pusar ke atas jangan gitu kan. Karena bisa gak kuat akhirnya nggak itu. Kalau yathurna itu bersih dari haid gitu kan. Tapi tetap ketika sudah berhenti haid, tetap saja tidak boleh berhubungan itu kan. Karena kalimatnya faida tatoharna itu kan, bukan faida yatharna gitu kan. Tatoharna menunjukkan bersih kemudian mandi gitu kan. Kalau tatoharo itu gitu. Kalau tohuro itu sekedar bersih biasa tidak mandi gitu kan. Tapi tahtoharo itu bersih mandi gitu kan. Jadi kalau istri yang sedang haid gitu kan, kalau mau berhubungan gitu kan,
mandi dulu gitu kan. Selesai haid mandi boleh berhubungan gitu kan. Kalau meskipun sudah bersih tapi belum mandi jangan gitu. Karena kalimatnya fa idza tatoharna, apabila mereka sudah bersih dan mandi gitu kan. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka silahkan gitu kan. Datangi istri-istrimu gitu kan, hunna istri-istrimu, min haitsu amarakumullah, dimanapun yang Allah perintahkan kalian untuk mendatanginya gitu kan. Silahkan itu kan. Lewat depan, belakang silahkan itu kan. Tapi yang penting tidak boleh lewat dubur gitu kan. Itu yang tidak boleh gitu. Silahkan mau gaya bebas, gaya terserah. Jadi haitsu min haitsu amarakumullah, Allah perintahkan silahkan gitu kan. Yang Allah larang jangan kalian melakukan lewat dubur gitu aja. Karena itu bukan seperti mandi junub atau mandi biasa. Mandi junub jelas, karena dia kan habis keluar haid gitu kan. Ya. Di fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, silahkan datangi mereka dimanapun yang Allah perintahkan gitu. Karena ada anggapan orang-orang Yahudi gitu kan. Jadi mereka itu melarang laki-laki menggauli istrinya lewat belakang, maksudnya bukan lewat belakang, lewat ke dubur bukan, tapi gaya lewat belakang gitu kan. Nanti kalau anaknya lahir akan matanya juling gitu. Maka dibantah lihat ini gitu kan. Kata sahabat, silahkan aja gaya apapun itu kan, gak usah khawatir gitu kan. Soal sehat dan tidak sehatnya kan soal asupan gizi dari orang tuanya gitu kan. Anak sehat dan tidak sehat tergantung gennya sendiri gitu kan. Tergantung gennya orang tuanya. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang tobat gitu kan. Artinya kebiasaan-kebiasaan di masa jahiliyah gitu kan. Baik itu yang menjauhi perempuan atau melakukan persetubuhan ketika istri sedang haid, maka jauhi gitu kan, dan bertobatlah kepada Allah. Sebenarnya Allah itu mencintai orang-orang yang tobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersih gitu. Maka ketika berhubung itu yang bersih gitu kan, Allah sangat cintai gitu kan. Nisa'ukum harsul lakum gitu. Karena Allah itu mencintai orang yang tobat, mencintai orang yang bersih gitu kan. Maka Allah gambarkan itu kan bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga gitu. Nisa'ukum harsul lakum gitu. Istri-istrimu itu harsun, tanaman, ladang, sawah gitu kan. Lakum bagi kalian gitu. Berarti suami itu sebagai petani gitu, istrinya ladang sawah gitu. Itu bahasa kiasan tapi mengandung makna filosofis yang sangat dalam gitu. Jadi harsulakum, tanaman gitu kan. Artinya apa gitu kan? Ini kan mengandung makna filosofis yang sangat dalam gitu kan. Seorang petani gitu kan, menginginkan hasilnya gitu kan, tergantungnya ditanamnya kan gitu. Petani kepingin mangga, maka yang ditanam pasti biji mangga gitu kan, benih mangga gitu kan. Petani pengen padi gitu kan, maka ditanam benih padi gitu. Gak usah nyalahkan ladang gitu kan. Ladang kok aku kepingin mangga kok jadi apel gitu kan. Lo salahmu sendiri, kata sawahnya itu. Oh kamu yang nanam kok disalahkan aku gitu. Jadi istri pun seperti itu gitu kan. Kromosom istri itu kan XX gitu kan. Kromosom suami XY. Kalau X ketemu X jadi perempuan gitu kan. Kalau S ketemu Y laki-laki gitu kan. Makanya jangan menyalahkan istri, kan istri itu kan ladang gitu kan. Tergantung sing nanam gitu kan. Kadang ada seorang suami gitu kan, kamu itu lahir wedok toh. Gak nyalakan istrinya, yang berpengaruh itu suaminya, karena suami sebagai petani yang menanam
benih gitu kan. Kata sawah, loh aku disalahkan gitu kan. Yang nanam kamu kok aku disalahkan gitu. Maksudnya seperti itu gitu. Itu kalimat harsul lakum gitu kan. Jadi perhatikan gitu. Jadi kalau ada seorang suami nyalahin istrinya karena lahir perempuan gitu kan, jangan nyalahkan istrinya, nyalahkan suaminya, kenapa kok yang ditanam itu begitu gitu. Kedua, ketika petani kepingin mencangkul itu kan ke tanaman itu kan, salah sawah gitu. Jadi supaya enak maculnya itu, jadi banjur gitu kan. Jadi suami gitu kan kepingin gitu kan enak berhubungan sama istri, disenangkan dulu gitu kan. Ajak makan bakso, gitu, shopping ke mall, makan bakso di Pak No, atau berhubungan dulu, komunikasi yang enak gitu kan. Nah itu maksudnya seperti itu gitu kan. Makna harsul lakum itu gitu kan, disenangkan dulu gitu. Jadi disiram dengan air gitu kan, sehingga tanahnya ketika dicangkul itu enak gitu. Jangan tanah lagi atos dicangkul ya. Sano gitu kan, sano ke yang nyangkulnya, sano sing sawahnya gitu. Jadi harus tahu gitu kan. Kita kejiwaan seorang istri itu harus tahu gitu kan. Istri lagi cemberut, istri lagi gak enak badan, istri lagi banyak masalah, diajak terus itu kan. Sano gitu kan. Gak enak gitu kan. Untung gak ada Pak Kusnan. Itu ketiga, keempat. Jadi harsul lakum itu tanaman gitu kan. Jadi maksudnya ya tadi gitu kan, kalau kering itu seperti dalam keadaan haid gak usah ditubuhi gabung. Alhaqnahum dzurriyyatahum itu kan. Allah akan gabungkan, Allah akan satukan kembali mereka nanti di akhirat gitu kan, di surga gitu. Nikmat seperti itu gitu kan. Di dunia bersatu, di akhirat bersatu lagi gitu. Jangan sampai nanti di dunia bersatu tapi di akhirat bercerai gitu kan, karena ketidakimanan, baik suami tidak beriman atau istri beriman atau sebaliknya gitu kan, atau suami istri beriman anak-anaknya tidak beriman gitu. Jadi lebih harmonis adalah sekeluarga itu beriman kepada Allah sehingga Allah satukan kembali. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tattaqu an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga, bahkan bukan hanya rumah tangga gitu kan, dalam kehidupan sosial gitu kan, kadang-kadang kita sering berinteraksi dengan orang lain gitu kan. Kadang-kadang disitulah ada rasa suka, ada rasa tidak suka gitu. Sehingga kadang-kadang ketika timbul rasa tidak suka gitu kan kepada orang lain gitu kan, maka sering kita mengucapkan kata-kata dengan dibarengi dengan sumpah Allah gitu, nama Allah gitu kan. Seperti demi Allah gitu kan, saya tidak akan menolong kamu lagi gitu kan. Saya tidak akan ngasih uang per bulan buat kamu gitu kan. Demi Allah saya tidak akan mengajak kamu ke masjid gitu kan. Demi Allah saya tidak akan mengislahkan kalau kamu tukaran dengan orang lain gitu kan. Itu namanya menurut ayat ini wala taj'alullaha, janganlah kalian menjadikan nama Allah urdotan, penghalang gitu, li aymanikum, terhadap sumpah kalian gitu kan. Antabarru, untuk melakukan kebaikan gitu kan. Demi Allah saya tidak akan memberikan bantuan lagi buat kamu gitu. Tidak boleh gunakan sumpah seperti itu gitu untuk melakukan kebaikan gitu. Watataku, atau bersumpah untuk bertakwa kepada Allah. Sumpah demi Allah saya tidak akan ngajak ngabung ngaji lagi gitu kan. Wa tuslihu bainan nas, dan bersumpah untuk tidak mengislahkan
pertengkaran di antara manusia. Demi Allah saya tidak akan ikut campur atau tidak akan mengislahkan kamu dengan teman saya, dengan tetangga saya. Itu tidak boleh gitu kan. Harus digugurkan dan dibayar kafaratnya gitu kan. Kalian harus melakukan kebaikan karena ini ayat ini berkenaan dengan Abu Bakar yang bersumpah gitu kan, kepada saudaranya gitu kan, yang telah menyebarkan fitnah terhadap Aisyah gitu kan, ketika Aisyah pulang dari suatu perangan gitu kan, kemudian dituntun oleh sahabat Rasul gitu kan, kemudian timbullah fitnah gitu kan, telah melakukan berbagi ini gitu kan, yang menyebarkan saudaranya Abu Bakar gitu kan, sampai Abu Bakar emosi gitu kan ketika turun ayat mengenai kebersihan, mengenai bahwa Aisyah itu adalah bersih gitu kan. Kemudian bersumpah tidak akan membantu lagi saudaranya tadi karena dibantu tiap bulan oleh Abu Bakar gitu kan. Maka Allah turunkan ayat ini, tidak boleh pakai sumpah untuk tidak membantu gitu kan. Tetap gugurkan, tetap kalian harus membantu, dan untuk menggugurkan kafarat sumpahnya harus ditebus itu kan dengan puasa 3 hari atau memberikan makan orang miskin 6 orang gitu kan. Sumpah. Ini tidak boleh gitu kan. Sumpah demi Allah gitu kan. Allah sami'un alim, Allah maha mendengar dan maha mengetahui. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum itu kan. Kadang-kadang ketika kita sumpah gitu kan, kadang-kadang tidak, istilahnya tidak serius itu kan. Gimana hukumnya gitu kan? Maka kata Allah, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak menetapkan atau tidak akan menghukum itu kan. Sumpah yang lago gitu kan, yang tidak disengaja gitu kan, hanya sekedar guyon gitu kan, itu tidak dianggap dosa gitu, tidak niatan dalam hati, cuma guyonan toh aja gitu kan, misalkan atau dalam keadaan emosi di luar kontrol juga termasuk lago fi aiminikum gitu kan. Misalkan sumpah saya tidak akan begini gitu kan, dalam keadaan emosi, itu tidak termasuk sumpah yang dikenakan hukuman gitu. Tapi kata Allah, walaki yu'ahidzukum bima kasabat qulubukum, tetapi Allah akan menghukum kalian kalau sumpahnya sudah diniatin oleh hati kalian gitu kan, sudah ada azam di dalam hati, saya akan bersumpah untuk tidak melakukan ini misalkan, itu baru di-stop. Kalau tidak dilakukan, kalau dilakukan maka akan berdosa gitu kan. Tapi kalau sekedar guyonan, keceplosan atau tidak ada niatan, itu nggak masalah, tidak dianggap hukum, tidak dianggap dosa oleh Allah gitu kan. Kadang-kadang kita sering keceplosan demi Allah padahal tidak niatan untuk kesana gitu kan. Itu tidak dianggap dosa ketika kita melanggar apa yang kita ucapkan gitu kan. Tapi kalau sudah diniatan gitu kan, nah itu yang tidak boleh. Harus bayar kifarat ketika kita melanggar gitu ya. Kifarat dengan puasa 3 hari, memberikan makan 6 orang miskin. Itu maksudnya gitu kan. Termasuk suami istri gitu kan. Kalau suami istri misalnya guyon ke istrinya gitu kan, demi Allah gitu kan, saya tidak akan ngajak kamu, tapi guyonan gitu kan, dia tidak anggap sumpah beneran, tapi kalau semuanya diniatin itu kan, demi Allah gitu kan, saya tidak akan ajak kamu gitu. Nah, itu dianggap dosa kalau dia melanggar gitu. Kalau sampai nggak mengerjakan dendanya kifarat tadi gimana itu ibadahnya masih? Ya tetap dosa gitu kan, dosa dari dia melanggar sumpah gitu kan. Ya. Lilladzina yu'luna min nisaihim, termasuk bagi suami-suami yang mengikhlas bersumpah gitu kan, untuk tidak berhubungan dengan istri-istrinya gitu. Jadi demi Allah misalkan, saya tidak akan menggauli kamu lagi gitu kan. Suami mengatakan kepada istrinya gitu kan. Karena di zaman jahiliyah gitu kan, ketika suami jengkel kepada istrinya gitu kan, maka cara penyiksanya itu seperti itu gitu kan. Dia bersumpah tidak akan mempergauli istrinya gitu kan. Sehingga secara otomatis status istri itu terkatung-katung gitu kan. Dikatakan dia punya suami tapi tidak pernah
menggauli gitu. Dikatakan janda masih berstatus istri gitu. Jadi kasihan gitu, terkatung-katung. Itu kadang-kadang setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan lama gitu kan. Di zaman jahiliyah seperti itu gitu kan. Jadi kasihan istri itu gitu kan. Nggak didekatin sama suaminya, tetapi mau cari suami lagi nggak boleh karena masih berstatus istri gitu kan. Maka Islam memberikan batasan gitu kan. Bagi suami yang mengikla istri-istrinya tarabbusu arba'ati asyhur, maka diberikan tempo 4 bulan gitu. Temponya 4 bulan silahkan gitu kan. Fa in fa'u, jika dia mau kembali lagi menjadi suami istri, silahkan. Fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, silahkan gitu kan. Tapi bayar kifaratnya gitu kan. Istighfarnya kan dia sudah sumpah tidak akan menggauli istrinya gitu kan. Diberikan batas waktu, ayo pikir kamu mau rujuk lagi dengan istrimu, mau kembali dengan istrimu, atau mau menceraikan, silahkan. Kalau menceraikan tidak bayar kifarat, tapi kalau balik lagi bayar kifarat gitu. Batas akhirnya 4 bulan gitu. Gimana kalau 1 bulan kembali? Ya tetap harus bayar kifarat gitu kan. Sumpah saya tidak akan menggauli gitu kan. Tiba-tiba malam hujan gitu kan. Misalkan gak kuat gitu kan. Nah, hubungan, maka kata Allah bayar kifaratmu gitu kan. Setelah berhubungan, kemarin saya sudah sumpah gitu, bayar kifarat, puasa, atau memberikan makan orang miskin gitu kan, 6 orang. Sebelum hubungan bayar saya saja. Gak terserah, gak usah hubungan dulu. Kan berhubungan dulu, karena berhubungan kan gak kuat, malam-malam ngasih miskin ke siapa gitu. Setelah berhubungan malamnya kan, nah, siangnya, paginya cari orang miskin 6 orang, kasih makan gitu. Atau mau puasa apa? Makan 6 orang itu 1 hari full ya? Ya, 1 hari. Atau satu kali, ada yang mengatakan 1 kali gitu. Ukuran dengan kalian yang makan gitu. Secara umum 6 kali 3. Itu gitu kan. Batasnya 4 bulan gitu kan. Jadi kalau sudah 4 bulan, kalau kalian mau rujuk, mau kembali, silahkan, Allah mengampuni gitu kan. Tapi wa in azamut talaq, tapi kalau kalian sudah menetapkan talak gitu kan, maka fa innallaha sami'un alim, maka sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui gitu. Silahkan, enggak apa-apa gitu kan. Talak jangan sampai bertahun-tahun gitu kan. Gimana kalau 4 bulan gitu kan, enggak dirujuk, enggak kembali, juga enggak ditalak gitu kan. Maka nanti hakim yang akan memutuskan gitu kan. Si istri mengajukan ke hakim, Pak Hakim gitu kan, saya kok disumpah karo bojoku gitu kan, tapi lewat 4 bulan kok bojoku nggak nalak, kembali gitu kan. Tolong putuskan. Nanti hakim memutuskan, hei suami gitu, kamu gimana gitu kan, sudah 4 bulan lebih gitu kan, mengikla gitu kan, tapi kalau kamu tidak ada keputusan mau kembali atau mau talak gitu kan, diputuskan gitu kan. Maka kalau kamu tidak ada keputusan, maka hakim memutuskan talak gitu kan. Gimana status istrinya gitu kan? Apakah ada idah gitu kan? Nah, mayoritas ulama mengatakan tidak ada idah gitu kan. Karena sudah 4 bulan kan nggak dihubungi. Ada yang mengatakan tetap talak 1 gitu kan. Ada idahnya gitu kan. Karena sewaktu-waktu nanti suami cinta lagi, rujuk lagi gitu. Lebih cenderung saya ke ada idah tetap gitu kan. Jadi ketika nanti hakim memutuskan talak, maka jatuh talak 1, idah berlaku 3 kali suci gitu kan. Karena sewaktu-waktu nanti suami gitu kan berpikir lagi untuk mendekati istrinya gitu. Berarti bayar kifaratnya itu puasa juga Mbak, ngasih uang ngasih. Udah pilihan gitu kan, mau puasa, mau memberikan 6 orang miskin itu kan, yang paling besar itu kan memberikan nama saya, tapi kan nggak ada sekarang, cuma 2 itu aja yang jadi pilihan ya. 3 hari berturut-turut, Ngasih makan, kalau ngasih makan 6 orang fakir miskin itu kan. selama 4 bulan. Enggak, sekali aja. Iya, 6 orang gitu kan sekali. Mau dicicil satu-satu monggo, mau sekaligus monggo gitu kan. Semampunya. Lebih dari 4 bulan, bahkan sampai 2 tahun, nggak ada keputusan itu talak atau istilahnya
ngasih itu Nafkah. nafkah. Tapi setelah dia yang perempuan itu mau menikah atau istilahnya sudah persiapan untuk menikah, yang laki-laki itu ingin rujuk kembali, gimana? Ya itu tadi gitu kan, batas akhirnya kan 4 bulan gitu kan. Nah, jadi jangan sampai terkatung-katung gitu kan. Barangkali kalau ketidaktahuan terhadap hukum barangkali masih dimaklumi gitu kan. Dia kembali lagi kepada istrinya dengan membayar kifarat gitu kan. Tapi kalau dia tahu hukumnya 4 bulan kemudian dilanggar itu kan, itu sudah jatuh talak gitu kan. Maka dia gitu kan, kalau batas iddahnya sudah selesai harus kawin baru gitu kan. Ketika suami istri tadi masih saling mencintai gitu kan. Tapi kalau dalam masa iddah ya hanya sekedar rujuk saja dengan mengucapkan saya rujuk dengan kamu. Tapi kalau sudah masa iddahnya habis harus melalui akad baru. Walaupun itu suaminya itu kepingin kan nggak kepingin mentalak Ya. karena sudah punya anak 2 kan. Tapi si istri ini sudah ditutup sih, sudah menikah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini apa? Tadi kan hakim di kita kan udah ada undang-undang perkawinan hakim agama gitu. Nanti hakim yang memutuskan selama sudah 4 bulan lewat itu diputuskan sudah jatuh talak sudah gitu. Meskipun suami nggak mengucapkan ini sudah secara hukum sudah jatuh talak gitu. Jadi si istri boleh kawin lagi dengan yang lain ketika iddahnya sudah selesai. Jadi nggak dosa ya.